Ya, halo semuanya, balik lagi di sini sama aku Jaisu, dan kali ini aku ditemenin sama seorang CFO dari sebuah perusahaan startup nih. Karena tema kali ini kita akan membahas ya nggak jauh-jauh dari hidup kita nih, yaitu uang gitu. Lebih tepatnya kita ngebahas bagaimana literasi finansial di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, Mas siapa? Nama saya Irwan. Oh, Mas Irwan. Jadi Mas Irwan ini adalah sebuah CFO dari perusahaan startup. Oke, Mas Irwan. Terima kasih terlebih dahulu atas waktunya, Mas Irwan, sudah menyempatkan waktu untuk di sini. Nah, kita ngebahas literasi finansial nih, Mas. Menurut Mas Irwan sendiri, gimana? Apa sih, Mas, literasi finansial itu, gitu, Mas? Tunggu dulu Pak, kembali ke pertanyaan ini untuk apa dulu? Keuangan untuk apa? Perusahaan atau untuk masyarakat? Buat ini dulu aja, buat masyarakat atau pribadi Mas Irwan sendiri gitu. Oh iya, soal keuangan ya. Iya. Menurutku ini penting banget karena keuangan itu pondasi. Mau untuk hidup kita atau apapun itu pasti berhubungan sama keuangan. Jadi kalau kita salah mengelola keuangan pasti bakalan berantakan ke depannya. Jadi pastikan keuangan kamu atau keuangan teman-teman di masyarakat tuh harus benar-benar teratur dan diatur sedemikian rupa supaya kedepannya tidak berantakan seperti itu. Setuju banget sih emang, karena emang kalau keuangan kita udah berantakan, kedepannya akan berantakan sih, Mas ya. Betul. Karena uang juga salah satu pondasi hidup ya, Mas. Benar, salah satu pondasi hidup. Nah nih, Mas, menurut Mas Ilham sendiri, buat para muda-mudi sekarang nih, sebenarnya mereka tuh paham gak sih masakan finansial, atau mereka cuman ya udah paham cuman nggak menjalani gitu, kayak edukasinya gitu atau pelajarannya gitu. Oke. Kalau menurut saya ya, jujur saya juga belum tua-tua banget ya, masih muda. Jadi kebanyakan kalau dari circle saya atau saya lihat di masyarakat itu yang paham keuangan sangat sedikit. Bahkan di UMKM juga yang bisnis itu apalagi yang muda-muda itu banyak cuman tahu istilahnya doang. Oh iya. Tapi dalamannya itu banyak yang nggak tahu. Bahkan saya juga dari di awal hanya tahu istilah, setelah saya mendalami ternyata banyak hal yang perlu saya pelajarin gitu. Jadi kalau saya lihat sih masyarakat apa ya, kalau di anak Gen Z atau milenial yang sekarang ini, entah itu di pekerja, mahasiswa atau pengusaha, itu yang sangat paham literasi soal keuangan itu sangat sedikit. Mereka paham istilah, cuman tidak bisa mengimplementasikannya. Kebanyakan sih seperti itu yang saya pahami. Berarti emang sebenarnya nih literasi finansial kita di Indonesia nih terbilang kecil berarti harusnya ya? Kecil banget. Kecil banget kalau untuk di Indonesia ya. Sebenarnya sih keuangan mereka udah paham ya istilah-istilah kayak budgeting, kayak cash flow, terus kayak dana darurat dan lain-lain. Mereka paham, tapi untuk poinnya sih bukan di situ, tapi poinnya gimana cara mengelola keuangannya itu. Iya, benar. Kita gitu. Gak harus cuma paham doang ya, kita juga harus gimana cara kita implementasiin ilmu-ilmu yang kita dapat gitu ya, Mas ya. Betul. Soalnya kalau menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2005, indeks literasi keuangan Indonesia sekarang sekitar 66,46%. Tetapi tantangan masih besar terutama di kelompok Gen Z. Kenapa nih, Mas, menurut Mas Irwan? Kenapa literasi finansial itu masih sulit dipahami, padahal kita ini udah hidup di era digital yang dimana akses untuk ilmu tersebut tuh pasti luas dan banyak gitu, Mas. Betul. Jadi sebenarnya apalagi di era digital gini ya, pasti untuk dapat ilmu itu sangat mudah sekali ya. Betul. Nah, ada minusnya juga di era digital seperti saat ini. Apa tuh, Mas? Salah satunya itu adalah misalnya ya FOMO. Oh iya. Misalnya anak-anak Gen Z sekarang lihat
ada barang baru, gadget dan sebagainya, mereka tuh mikirnya buat jangka pendek atau liabilitas. Itu malah bukan dijadikan aset buat mereka, tapi malah jadikan hutang. Nah itu yang jadi masalah anak Gen Z sekarang. Mereka fokusnya bukan menambahkan aset yang benar-benar buat jangka panjangnya mereka, misalnya investasi di saham atau Bitcoin dan sebagainya, tapi mereka malah menghabiskan pendapatan mereka itu untuk di-spare ke hal-hal gaya hidupnya mereka. Akhirnya mereka paham akan seperti yang kamu bilang tadi, 66% ya, sekitar 60-an persen itu paham soal keuangan, tapi untuk menjalaninya kebanyakan mereka gagal. Karena ya itu tadi, karena terpapar oleh era digital, orang buka TikTok sekarang mudah belanja. Jadi walaupun barang nggak butuh, ketika iming-imingi sesuatu dengan diskon, mereka akhirnya beli, padahal itu nggak ada manfaatnya begitu. Berarti emang di era digital ini selain kita dapat kemudahan akses, kita juga dapat kemudahan untuk berbelanja ya gitu. Betul. Karena emang kita tinggal lewat di rumah, kita tinggal scroll nemu barang yang oke, dan ternyata lagi ada barang diskon, ternyata nggak penting-penting amat, kita bisa beli ya Mas ya. Betul. Dan kebanyakan juga emang Gen Z ini nggak bisa dipungkiri soal FOMO itu, karena emang masalah gengsi sih biasanya Mas ya. Nah betul sekali, apalagi gengsi itu. Ya. Nah, ngomongin Gen Z juga nih, survei juga menemukan bahwa Gen Z punya porsi penggunaan pinjol sekitar 41,46% di tahun 2005. Dan juga dari data Kemenkominfo, 80% pelaku judi online adalah usia produktif 17 sampai 35 tahun. Nah, berarti ini emang buat pinjol maupun judol ini nih kebanyakan Gen Z dan Gen milenial nih Mas. Betul. Nah, kalau dari Mas sendiri, gimana sih Mas supaya kita tuh nggak terjebak pinjaman dan judi online yang akhirnya membuat kita stres finansial nih? Karena ini masalah yang cukup berat juga nih di Indonesia kan, karena kalau nggak salah tuh udah sampai 7 triliun tuh kalau yang pinjol itu kan. Ya, benar sekali. Kalau menurutku ya, pertama itu kurangnya literasi finansial ya. Soal dari kecil ya, kita nggak diajarin soal keuangan tuh dari kecil. Terus akhirnya ketika kita dewasa, kita tuh pengennya yang instan. Dapat duit instan, judol misalnya, ataupun trading bisa jadi itu masuk hal-hal yang instan. Terus pinjol, kita gara-gara pengen sesuatu yang konsumtif, itu akhirnya kita minjem online, pay later. Nah itu yang bikin Gen Z sama milenial sekarang itu anak-anak zaman sekarang tuh karena terpapar oleh digital itu, akhirnya mereka tuh mendapatkan hal yang instan itu mudah buat mereka. Minjem sekarang mudah, terus mereka ngelihat di sosial media misalnya influencer punya ini merekomendasikan ini, akhirnya mereka kepengen juga beli. Dan mereka nggak ada uang, mereka cari solusi tercepat seperti pinjol. Akhirnya kalau misalnya pinjol, mereka minjem pinjol terus buat judi online, jadi kayak gitu-gitu. Akhirnya anak-anak Gen Z sekarang atau milenial sekarang terjebak urusan finansial keuangan yang nggak berhenti dan nggak berujung, dan ya buat masa depan mereka bakalan habis. Banyak kejadian yang sekarang sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Banyak banget. Sebenarnya itu kayak pinjol itu bukan jalan keluar yang singkat ya. Mereka tuh mereka kan ada bunga ya, bunganya itu gede banget, dan itu mencekik. Itu sebenarnya lintah darat yang berubah ke online aja. Kalau dulu kan kita sebutnya lintah darat ya, yang bunganya gede, telat bayar, kena bunga lagi dan sebagainya. Akhirnya yang awalnya minjem cuma 1 juta bisa jadi 10 juta, 20 juta. Nah itu yang nggak dipikirin sama orang-orang yang pengen dapat hal yang instan. Dan itu bukan solusi. Malah itu malah menjerumuskan mereka ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Biasanya banyak tuh yang terjebak gali lubang tutup lubang. Nah itu yang bikin bahayanya pinjol itu seperti itu. Berarti memang sebenarnya nih
ilmu untuk finansial literasi finansial ini nih sebenarnya mungkin kelihatannya tuh nggak penting kayak apa sih gitu ya, tapi ternyata nih ya sebenarnya nih salah satu hal yang paling penting gitu ya mas Ya, sorry ya. Mana mas? Ini ternyata literasi finansial ini adalah salah satu hal yang paling penting gitu yang harus kita lakuin, kalau enggak ya ini tadi kita bisa terjerat pinjol, terjerat judol ya kan, bahaya. Nah nih mas, kayak menurut mas Irwan sendiri nih, kesalahan apa yang kiranya paling sering dilakuin oleh mahasiswa atau fresh graduate dalam konteks finansial ini nih mas? Kesalahan? Iya, dalam literasi finansial. Kalau menurutku sih ngambil keputusan sih. Ngambil keputusan. Ngambil keputusan soal keuangan. Jadi bahkan nggak hanya di mahasiswa dan fresh graduate, di pengusaha ataupun pekerja itu banyak juga yang kayak gitu. Tapi ini kita konteksnya ke mahasiswa ya. Nah kalau konteksnya ke mahasiswa, kita tuh kebanyakan masyarakat itu atau mahasiswa itu salah ngambil keputusan untuk membeli sesuatu misalnya. Iya. Nah itu kebanyakan tuh karena emosi. Jadi kita beli sesuatu itu bukan karena ini barang ini memang berguna buat nanti, tapi karena karena emosi doang, karena gengsi. Itu jadi ngambil keputusan karena emosi. Akhirnya aku pengen sesuatu ini, aku pengen beli. Jadi nggak dipikirin secara mateng. Nah jadi akhirnya ngelola cash flow-nya sama total pengeluarannya di bulanan-bulanan. Misalnya dapat jatah, pasti mahasiswa kan ada yang mahasiswa pekerja ya, ada yang mahasiswa yang dijatah sama orang tuanya. Kalau mahasiswa pekerja dapat gaji dari perusahaan, dapat pendapatan. Nah itu kan disebut kalau di keuangan tuh misalnya pendapatan atau omsetnya dia lah, pendapatannya dia. Nah pengeluarannya bulannya dia itu nggak bisa dikontrol karena pengen beli ini, dapat gaji misalnya bulan depan udah aman ya dapat gaji, bukannya disimpan atau diinvestasikan, malah mereka perilaku konsumtifnya itu karena lihat di sosmed juga ya, akhirnya pengen beli sesuatu terus. Nah itu yang tidak disiplin dia. Harusnya mereka sekarang harus mulai disiplin, harus dibagi tuh berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk pengeluaran tetap, misalnya budgeting lah ya. Betul, belajar budgeting. Jadi harus benar-benar diatur. Jadi bukan karena emosional ngambil keputusan keuangan. Ini bisa bahaya. Ini juga dulu terjadi sama saya juga, tapi karena akhirnya saya pahami ini nggak boleh kalau ngambil keputusan karena emosi. Seperti itu. Nah kalau mas sendiri itu apakah mas di kehidupan mas ya, bukan di perusahaan, depan perusahaan kan pasti di budgeting lah ya. Jadi kalau di kehidupan pribadi mas sendiri, kalau untuk masalah finansial ini, apakah mas melakukan budgeting juga mas? Benar, pasti. Jadi ini wajib. Berapa pendapatan kita harus sesuaikan sama pengeluaran kita. Jangan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Iya sih. Nah itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus penghasilanmu berapa, pengeluaranmu harus seminim mungkin. Nanti walaupun penghasilanmu naik, pengeluaranmu jangan kamu naikin juga. Pengeluaranmu harus kamu tetapin. Berapa persen dari pengeluaranmu ya segitu-segitu aja, mau gajinya naik terus-terusan atau dapat penghasilan tambahan dari luar, ya udah pengeluaranmu nggak boleh naik, gaya hidupmu nggak boleh naik. Oh iya benar. Berarti memang sebenarnya jangan ketika nanti kita ada naik gaji, jangan naikin lifestyle juga gitu ya mas. Betul, jangan naikin lifestyle. Kebanyakan yang lihat gitu tuh, wah gaji kita udah gede nih kan, langsung kita harus hedon. Iya, beli mobil baru, kredit sana, kredit sini. Padahal itu jatuhnya liabilitas, bukan aset. Liabilitas hutang kan. Jadi kalau jadinya hutang, akhirnya apa? Akhirnya ke depan malah terjebak ke situasi yang kita nggak tahu ke depan itu situasinya kayak gimana. Misalnya ada sakit atau kondisi-kondisi yang nggak di luar prediksi kita. Nah kita harus siapin juga dana daruratnya. Dana darurat ya. Yang paling penting sih itu. Nah kalau ngomongin dana darurat nih mas, berarti dana darurat ini termasuk yang penting ya mas yang dimiliki ya mas. Betul. Nah seberapa pentingnya sih mas dana darurat, dan gimana cara mas untuk nge-maintain dana darurat itu nih mas? Karena kalau dari aku sendiri gitu kan, aku sempet nih ada dana darurat gitu kan, sempet, cuman karena setiap hari darurat jadi kepake gitu mas. Gimana sih cara biar nge-maintain gitu atau nge-budgeting yang
biar ada darurat nih tidak kepake terus gitu mas. Yang paling ini sih kalau biar nggak kepake ya, kalau istilahnya nggak kepake, kalau nggak kepake ya taruh di tempat yang susah diambil. Bisa diinvestasikan di emas itu bisa, atau diinvestasikan di saham atau reksadana. Kalau di kayak gitu kan mengambilnya juga lama kan, butuh proses. Nah, dana darurat ini penting, kita harus spare minimal. Kalau sekarang sih kalau menurutku ya bisa sampai 12 bulan dari pengeluaran kita setiap bulan. Kita harus punya dana darurat. Kalau dulu kan 6 bulan ya. Kalau sekarang setelah era pandemi itu kondisi ekonomi yang nggak nentu, dan kita nggak tahu kita masih ada pekerjaan atau ekonominya masih bagus atau enggak. Nah, kita harus siapin dana darurat untuk 12 bulan ke depan. 12 bulan ke depan ya. Kalau memang belum bisa ya udah 6 bulan dulu. Kalau belum bisa 3 bulan. Kalau emang nggak bisa ya udah cicil aja dari sekarang nabung. Nabungnya ya udah masukin aja misalnya ke investasi 100.000 nggak masalah. Yang penting ada yang kamu tabung gitu. Berarti memang dimulai aja dulu ya mas ya. Bener. Kalau mahasiswa yang belum punya penghasilan gitu ya, dan belum punya tanggung jawab sih gitu ya mas ya. Iya betul. So memang kalau dari survei Jakpat 2023, 54% Gen Z mengaku belum memiliki dana darurat mas. Gitu. Jadi emang sebenarnya dana darurat ini nggak disadari ya sebenarnya ya, penting banget gitu tuh. Cuman memang Gen Z ini kurang menyadari ya, karena tadi ya keterbukaan akses ini jadi lebih gampang lah untuk berbelanja, akhirnya jadi lebih gampang untuk melakukan duit ya mas ya. Benar sekali. Tapi mas aku mau nanya, kalau mas sendiri apakah mas menjalani yang namanya investasi mas? Iya pasti. Oh menjalani. Pasti harus investasi. Berarti kalau misalkan investasi ini gimana sih mas caranya biar banyak nih mas, sekarang kan ada yang kena investasi ini. Soalnya dari sini Bapepti mencatat kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai lebih dari 7 triliun pada tahun 2023 mas. Dan mayoritas korbannya adalah anak muda. Nah gimana sih mas biar kita tuh investasinya nih biar nggak bodong nih, nggak terjerat kayak gini nih mas? Ya, yang pertama sih balik lagi ya, kita harus paham soal keuangan dulu. Tadi yang soal ketika kita paham keuangan, kita tahu naruh duit itu kemana. Kan ada high risk high return. Atau ya kita mau dapetin, biasanya ya anak-anak Gen Z ini dia maunya hasil yang instan, hasil yang cepet. Gue investasi segini, gue dapetnya harusnya segini. Nah, kalau dapet segini langsung cepet tuh, padahal nggak tahu itu bodong atau gimana. Nah, jadi ya udah cari yang aman. Ya apa penghasilan pendapatannya kecil, yang penting kamu investasi terus. Jangan sampai nggak investasi. Misalnya taruh di reksadana. Itu sekarang aplikasi-aplikasi yang itu kan banyak juga ya sekarang, yang aplikasi-aplikasi yang bisa kalian pakai. Atau yang ya udah nabung emas aja. Misalnya yang untuk nabung ya. Untuk nabung, ataupun kalau emas kan bisa buat dana darurat, karena kalau menurutku emas tuh gampang dijual. Kalau buat dana darurat kan pasti kan buat gampang dijual ya. Tapi kalau untuk investasi bisa masukin ke reksadana. Reksadana itu udah paling gampang lah, dan aplikasi, dan jangan mikir hasil yang gede. Kesalahan orang yang gampang kena investasi bodong itu karena diiming-iming dapatnya penghasilannya gede. Itu yang bahaya. Dan sebenarnya kan ada patokan. Kalau untuk investasi itu pasti setahun sekian. Misalnya kalau deposito aja misalnya cuma dapat 6-7%, bahkan sekarang ada yang 5% deposito per tahun ya. Itu investasi yang paling aman. Nah, kalau misalnya dijanjikan investasi dapat 30%, 40%, bahkan 50% dari modal, nah itu hati-hati. Bukan berarti nggak aman, tapi harus hati-hati. Bodong gitu ya? Bukan berarti bodong, cuman harus dilihat track recordnya juga. Tapi harus patut dicurigai. Kalau kita mau dapat hasil besar, emang harus ada risikonya. Dan itu harus sudah siap. Makanya kalau mau ya udah dipisah aja, yang investasi ada uang sekian, investasi yang ya udah nih misalnya udah terpercaya lah, ya udah nggak apa-apa taruh sini, tapi jangan semuanya taruh situ, dipecah. Berarti memang kalau misalkan mau ibaratnya mau mendapatkan lebih, ya udah kita pecah aja gitu ya, jangan taruh di yang low risk. Bener, jangan terlalu low juga. Kalau bisa sih jadi moderate aja. Jadi kalau misalnya udah siap uang dinginnya, udah siap rugi, ya udah. Tapi kan dapat penghasilan misalnya pun
ini bagus, bisa jadi ini jadi pendapatan terbesar kamu. Kalaupun hilang ya udah kamu udah harus siap ikhlas juga. Tapi tetap yang pendapatan yang investasi yang low risknya harus tetap jalan, karena itu bisa jadi yang jadi penyelamat kamu. Oh iya, berarti nothing tulus aja lah ya kalau emang mau yang high return itu ya Mas ya. Betul. Iya. Cukup menarik sih emang investasi ini. Nah, ini nih dari kacamata CFO segini, apa sih mindset uang yang paling penting buat dibangun di umur 18 sampai 25 gini nih Mas? Jadi kalau misalkan yang kerja biar nggak cuma kerja dapat gaji habis ulang lagi gitu, atau kalau yang mahasiswa dapat uang bulanan habis ulang lagi gitu. Gimana sih Mas mindset apa yang harus kita tanemin nih Mas biar kita tuh nggak gitu-gitu aja? Yang paling penting gini, kalau aku sih karena udah pengalaman beberapa tahun terakhir itu bisnis tuh naik turun ya. Jadi pasti ada fase-fase yang menurutku nggak enak gitu ketika bisnis udah naik terus tiba-tiba hancur, jeblok, naik turun. Jadi yang paling penting sih mindsetnya itu buat jangka panjang. Jangka panjang itu artinya 5 tahun lagi goals kamu apa gitu, atau 10 tahun lagi gitu. Jadi jangan sampai uang kamu yang sekarang ada kamu habisin untuk bulan ini aja gitu. Tapi pikirin 5 tahun lagi kamu mau investasi, 5 tahun lagi kamu jadi apa gitu, atau mau pensiun, atau ketika kamu udah nggak bisa kerja kamu ada pegangan uang apa enggak gitu. Jadi mindsetnya lebih ke uang itu jangan dihabiskan terlalu cepat lah. Jadi mikirin masa depan juga gitu. Karena ada juga orang yang bukan hanya buat pribadinya ya, tapi karena ada nanggung orang tuanya, ada nanggung saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya sekolah. Nah, itu kadang yang buat mereka sampai sekarang kesulitan buat nabung atau apa, karena habis buat di situ. Nah, jadi beda-beda ya, posisi orang-orang tuh beda-beda ya. Cuman kalau saranku ya kurangin pengeluaran, benar-benar investasikan ataupun sisakan duit bukan untuk hal yang konsumtif. Hal yang penting ya, iya, gitu ya. Benar, jangan ngambil keputusan berdasarkan emosi. Aku mau beli ini gitu kan, emosi. Impulsif berarti lah. Benar, jadi impulsif. Akhirnya beli, duitnya habis saja. Kecuali duitnya banyak, ada pemasukan, oke nggak apa-apa beli untuk muasin dirinya dia. Tapi kalau penghasilannya pas-pasan tapi dia maksain, akhirnya apa ya tadi balik lagi. Terjerat pinjol gitu ya. Dan itu nggak ada ininya, nggak ada berhentinya itu. Kalau udah ke situ, udah terjebak ke situ tuh pasti ketagihan terus. Bener sih. Apalagi kalau udah dapet jackpotnya lah gitu kan. Gitu. Nanti kalau udah kapok, udah habis semua baru kapok. Bener sih. Berarti salah satu kesalahan mindset yang paling berbahaya itu adalah impulsif ya Mas ya? Benar, impulsif. Itu bahaya banget ya, soalnya kita emang kadang-kadang suka nggak sadar gitu kalau kita tuh impulsif, tiba-tiba beli terus tiba aduh nyesel gitu kan. Beli barang tuh yang ada manfaatnya. Misalnya kalau mau beli, misalnya ada upgrade mau laptop, tapi laptop ini bisa menghasilkan, jadi nggak apa-apa gitu. Atau beli HP, upgrade HP buat misalnya HP ku kurang bagus nih, aku mau upgrade lah ke iPhone. Buat apa? Buat live, buat affiliate, buat video, dan HP ini bermanfaat. Tapi kalau misalnya dia beli HP nggak dipakai buat naikin skillnya atau buat nyari tambahan income di luar, ya sayang gitu. Buat apa gitu ya, itu yang dibilang konsumtif itu. Atau makan di tempat yang mahal banget karena ngelihat idolanya atau ngeliat di sosmed, wah ini enak nih. Nah akhirnya apa? Akhirnya uangnya habis di situ. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kayak pay later sendiri gitu ya, sebenarnya itu bisa jadi nggak masalah kalau kita gunakan dengan baik ya Mas ya. Betul. Pay later atau kredit gitu ya kan. Kalau digunakan untuk yang bermanfaat atau yang bisa meningkatkan pendapatan. Berarti sebenarnya kredit dan pay later ini nggak selalu buruk ya guys ya. Jadi yang penting kita harus gimana kita cara makainya, mengelolanya gitu ya. Bahkan ada juga kalau saya Mas ya, orang-orang yang memang dia tuh pakai kredit atau pay later bukan karena dia nggak ada duit ya, tapi karena ngatur cash flow-nya Mas. Betul, banyak. Mas sendiri praktekin hal kayak gitu Mas? Kalau saya sih enggak ya, kalau saya bukan yang ke arah sana ya.
Kalau saya lebih ngatur cash flow-nya benar-benar pengeluaran harus seminim mungkin. Oh. Jadi saya menjaga itu, tapi itu nggak salah, itu benar. Banyak, bukan benar ya, maksudnya banyak juga yang pakai cara itu. Tapi dengan catatan bisnisnya harus jalan. Jadi ngatur cash flow-nya pakai itu. Tapi untuk di posisi saya, aku lebih milih modal yang ada itu gimana caranya bisa terserap atau lancar, arus kasnya lancar. Jadi nggak apa-apa lama. Yang penting kita kalau dia aku sih nggak ngutang gitu, karena kalau ngutang lagi harus ada bunga lagi kan, beban bunga dan sebagainya. Mending kalau aku sih mending ngaturnya cash flow-nya benar-benar dijaga, beban ini buat ini ya, ini seirit mungkin lah gitu. Oke nih Mas, pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau Mas cuma boleh kasih satu nasihat paling praktis yang bisa teman-teman lakuin dalam 24 jam ke depan, apa nih Mas buat mulai memperbaiki kondisi finansial mereka? Satu nasihat praktis kira-kira apa Mas? Kalau ini ya, nasihat praktis ya, yang gampang yang buat mereka ya. Ini apa? Mulai cari pendapatan sampingan lain. Oh, side hustle ya Mas ya? Betul. Berarti kita harus mulai jangan mengandalkan hanya satu pendapatan berarti ya Mas. Benar, mulai cari pendapatan mau lain. yang kerja maupun yang kuliah doang, kan kuliah doang ini juga pasti kan dapat uang bulanan ya. Ya. Itu berarti jangan hanya menggunakan uang bulanan doang. Kita juga harus cari. Sekarang kan sebenarnya kalau masalah kerja itu sekarang udah apa aja kan udah ada ya Mas. Benar, gampang banget kita sekarang. ngapain sekarang udah ada affiliate, Iya. kita bisa nge-live stream gitu kan ya. Jadi banyak-banyak riset, banyak-banyak belajar gimana cara dapetin uang lah ya Mas. Jadi dengan ada digitalnya bagusnya kayak gitu. Jadi teman-teman bukan ngabisin waktunya dengan scroll ngelihat orang joget-joget atau apa, tapi ngelihat yang ilmu bermanfaat. Kan sekarang banyak banget tuh TikTok yang influencer yang ngajarin soal keuangan, terus yang motivasi. Jadi beranda kalian tuh jauhin dari hal-hal yang negatif. Benar-benar. Jadi perbanyak yang positif. Nanti mindset kalian akan berubah sendirinya. Terus kalian mulai nyari pendapatan lain atau pendapatan baru dari mulai live. Bisa banyak banget lah kalau di digital tuh kalian bisa jualan produk digital. Mulai sekarang belajar. Jadi perbanyakin circle-nya atau perbanyakin nonton scroll TikTok, cari yang bermanfaat yang bisa naikin penghasilan kalian. Kalau penghasilan kalian naik, pasti nanti berpengaruh ke cash flow kalian. Cash flow kalian bagus, kalian bisa mulai dana darurat, mulai investasi, mulai naikin derajat orang tua ataupun keluarga kalian ataupun istri kalian atau siapapun. Akhirnya semuanya terselamatkan. Ke depan pun kalian jadi lebih mudah lah, tidak bergantung pada satu pendapatan aja gitu. Benar-benar sih. Ini gila banget sih ini banyak banget nih insight yang bisa didapat nih ya guys ya dari obrolan ini. Makasih banget ya buat Mas Irwan. Siap. Udah mau ngobrol, udah bagi pengalaman, bagi ilmunya sebagai seorang CFO yang paham tentang keuangan nih ya. Berarti buat teman-teman semua kita berarti harus ngindarin yang namanya pinjol, yang namanya judol atau FOMO atau mindset yang tadi seperti Mas Irwan bilang ya, salah satunya impulsif tuh. Nah, Impulsif. Dan saran dari Mas Irwan tadi, kita tuh harus perbanyak belajar gimana caranya kita dapetin duit gitu. Karena zaman sekarang ini sebenarnya udah gampang banget aksesnya, tinggal gimana cara kita mengelolanya ya Mas ya. nah, Jadi selain kita belajar literasi finansial, berarti kita juga harus belajar bagaimana mendapatkan finansial itu sendiri. benar, gitu, ya. harus. Itu tuh guys ya. Berarti kita nanti ke depannya semoga ini bermanfaat lah ya. Ini ilmu ini nih. Makasih banget ya Mas Irwan ya Mas ya. Makasih banget untuk ilmunya. Sama Mas. Kita see you di next video guys ya.